bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Nur Saadah, Bapak Adi Zaironi, juga yang kami hormati bapak-bapak para pengurus yang hadir pada kesempatan malam hari berbahagia ini, dan tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, dan semuanya yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama tentunya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini guna melaksanakan ibadah sholat isya, tarawih, dan kemudian dirangkai dengan kegiatan ceramah memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta solawat kita memohon kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kami baru tahu ternyata di sini ada Habib Syekh dari Pakistan. Apa? Oh, dari Yaman, ya. Iya, iya. Dari Yaman, Pak. Min aina anta? Dari Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bisa hadir bersama kita pada malam hari ini merupakan satu kebahagiaan buat kami khususnya. Dan tentunya malam ini kita memperingati satu peristiwa yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Namun karena dibatasi oleh waktu, karena kita menyelenggarakan isya dan tarawih terlebih dahulu, mudah-mudahan tidak ada lama kami Pak, sekitar 2-3 jam jadilah Pak, insyaAllah. Apa Pak Ji? Jadilah Pak Ji? Ya, ya. Sambil sahur Pak ya. Setuju tak Pak Bu? Kalau Bapak Ibu setuju, lajulah di sini, aku nak balik. Lama Pak. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebentar Pak namun kita tidak menceritakan tentang masalah nuzulul Quran. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Pada kesempatan ini kami ingin mengambil hikmah Pak dari perjalanan Rasulullah SAW, bagaimana beliau mendapatkan perintah Allah untuk bersama hati dan keinginan ketakwaan beliau berada di Gua Hira. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang nilai-nilai atau hikmah yang terkandung di dalam peristiwa nuzulul Quran. Karena hikmah dari peristiwa tersebut adalah mencerminkan betapa kita hidup di atas permukaan bumi ini tidak lepas dari nilai Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran itu sendiri dituliskan, Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran itu diperuntukkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, sekaligus penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita bersyukur kepada Allah sebagai panduan hidup kita. Allah sediakan Al-Quran. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Mu'min, innama kana qaulal mu'minina allazina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban bagi seorang mukmin itu yang apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka, memberikan hukum dan ketetapan di antara mereka, maka tiada lain perkataan dari kita sealaku orang yang beriman selain daripada sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka setiap kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran itu tidak ada satu pun yang dapat membantahnya, Pak.
Maka ini mencerminkan sebuah peristiwa ketika ayat Allah turun kepada Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Allah berfirman bahwasanya Allah menginginkan agar Rasul menyampaikan kepada umatnya, Pak. Amana Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Yang diawali dengan apa, Pak? Diawali dengan surah itu, Pak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di bumi dan apa yang di langit, ada di langit. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan apa saja yang kamu nyatakan yang bersumber dari hati kamu, au tukhfu, atau kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, maka niscaya Allah akan menghisab kedua amalan-amalan tersebut, Pak. Nah, atas apa yang dibacakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat, maka di antara sahabat itu ada yang datang kepada Nabi sambil berjongkok lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah melaksanakan amalan-amalan yang telah diperintahkan kepada kami. Kami sholat, kami berjuang, kami berpuasa, kami sedekah. Namun mengenai ayat yang kau baca tadi, sungguh bagi kami berat untuk melaksanakannya, ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli kitab sebelum kalian? Apakah yang dikatakan oleh ahli kitab? Sami'na wa asaina. Kami dengar, akan tetapi kami lalai." Maka orang beriman harus berkata ketika mendengar ayat-ayat Allah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, maka dari itu Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang cerdas adalah manusia yang diberikan Allah kemampuan berfikir dengan analisa logika yang kuat, yang apabila dihadapkan kepada mereka ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, maka tiada lain perkataan mereka katakan kecuali sami'na wa ata'na. Dan manusia yang cerdas itu bukanlah ketika dihadapkan dengan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, mereka katakan sami'na, kami dengar. Tapi nanti dulu, kami telaah dulu ayat-ayat ini dengan kepintaran yang kami miliki. Kami telaah dulu hadis ini dengan kemampuan analisa logika yang kami miliki. Maka orang beriman harus mengikuti ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Sami'na wa ata'na. Harus taat kepada Allah lewat Al-Quran dan hadis. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, seseorang yang tidak mengindahkan tentang himbauan dari ayat-ayat Allah dan hadis, itu salah satu yang membuat hati bisa menjadi mati, Pak. Maka pada kesempatan ini intinya sebenarnya kami ingin menceritakan salah satu kisah tentang salah satu imam. Mungkin kita sudah tahu, Pak, nyender dikit apa-apa, Pak. Namanya Imam Hasan Al-Basri, Pak. Jadi Bapak Ibu, Imam Hasan Al-Basri ini suatu saat berjalan di tengah kota Basrah. Di pertengahan jalan bertemu dengan seorang laki-laki, Pak. Dan laki-laki ini bertanya kepada Imam Hasan Basri. Kata laki-laki ini, "Wahai Abul Ishaq." Abul Ishaq itu bapaknya Ishaq. Jadi kalau dulu, Pak, sampai sekarang nyebut nama kita tuh biasanya orang Arab tuh bukan Ibar, bukan, Pak. Biasanya bapaknya fulan. Abul Hafiz misalnya. Kami punya anak namanya Hafiz. Kami dipanggil dengan Abul Hafiz, bapaknya Hafiz. Nah, jadi ketika bertemu dengan seseorang, bertanya kepada Imam Hasan Basri, katanya di dalam Al-Quran, "Uda'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Itu kata Al-Quran, wahai imam. Ya lalu, akan tetapi saya ini semenjak dari dulu sampai saat ini selalu berdoa kepada Allah. Selalu meminta kepada Allah apa yang aku inginkan. Tapi sampai saat ini doa-doaku belum pernah diijabah oleh Allah. Aku ingin bertanya, apa yang menjadi sebab doa-doaku tidak dikabulkan oleh Allah, wahai imam? Maka mendengar itu Imam Hasan Basri menjawab, "Wahai saudara, kenapa doa-doamu tidak diijabah oleh Allah? Itu sebabnya karena hatimu telah mati, Pak." Lalu apa yang menyebabkan hati mati kita? Ada 4. Mudah-mudahan cukup, Pak. Yang pertama,
Araftumullaha wa lam tu'tuhu haq. Kau kenal dengan Allah, kata Imam Hasan Basri, tapi hak Allah untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah Allah tidak kau laksanakan. Bagaimana bisa kau berdoa kepada Allah, doa yang keluar dari lisan yang hatinya telah mati itu doanya naik ke atas aras. Maka dari itu sementara kau meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Lalu apa bedanya antara dirimu dengan orang kafir Quraisy? Wong kafir Quraisy itu Pak, sebelum Rasulullah percaya bahwasanya Allah yang menciptakan bumi dan langit itu Pak. Buktinya Al-Quran menyitir tentang bagaimana orang kafir Quraisy. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika mereka ditanya, wahai kaum kafir, siapakah yang menciptakan bumi dan langit? Maka mereka berkata, Muhammad, kau bertanya dengan kami siapa menciptakan bumi dan langit? Kami tahu, sebelum kau lahir kami tahu. Yang menciptakannya adalah Allah. Kata mereka Pak. Lalu kalau mereka yakin Allah yang menciptakan langit, namun kenapa mereka masih menyembah patung, Lata, Uzza, Manat, Hubal? Maka mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami bukan nyembah patung Muhammad. Kami jadikan patung itu agar patung itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya Pak. Maka tidak ada perantara bagi kita untuk bisa dekat sama Allah kecuali langsung Pak. Jangan ada perantara selain daripada itu. Maka Al-Quran memberikan klarifikasi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah, sementara mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang yang beriman itu tiada lain cintanya selain daripada cintanya hanya kepada Allah. Maka dari itu Pak, kenapa doa kita tidak diijabah? Karena kita tahu Allah Tuhan kita, namun tidak kita sembah. Kewajiban kita untuk menyembah Allah Pak. Ada satu cerita Pak, Ibu, ada di satu tempat, tapi cerita ini bukan cerita asli, cerita dongeng, namanya dongeng Bu. Kisah tentang ada seekor kerbau Pak, kebu. Kebu ini punya anak, kebetulan kebu ini lagi nyusui anaknya. Saat kebu lagi nyusui anaknya Pak Jijul, maka tiba-tiba ada suara azan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara azan, anak terkejut Pak. Kata anaknya, nanya sama maknya, mak itu suara apa mak? Apa kata maknya? Oh itu suara azan nak. Kata mak kebu Pak. Suara azan mak? Ya iya. Untuk apa azan tu mak? Azan itu untuk nyuruh wong solat. Oh, ngapa kita tidak solat? Lah, kita ni kan kebu nak. Ada kebu solat. Itu katanya Pak. Sudah tu tak berapa lama dari itu baru iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la. Nah itu suara apa lagi mak? Itu qomat supaya wong suruh. Nah, ayo kita ke sana mak. Tak usah. Kita tak usah ke sana. Ngapa mak? Kita ni kebu. Jadi kebu itu tak solat. Jadi kalau tidak solat berarti bukan aku yang ngomong itu Pak. Jangan salah aku. Iya, bahkan ada orang yang karena dekat sama Allah tu jauh dia bagi dia Pak. Ada satu kisah tentang seorang pencukur rambut. Ini hikmahnya bagus Pak. Jadi tukang gunting rambut ini karena banyak masalah Pak. Saat dia mencukur rambut seseorang, kita katakan orang yang dicukur itu orang yang bijak Pak. Sambil dia nyukur rambut karena banyak masalah, dia berkata Allah itu tak katik gitu. Kata yang dicukur orang bijak tu Allah itu ada Pak. Allah itu tak katik Pak sambil nyukur rambut Pak. Karena dia kesel, doa-doa dia tidak diijabah oleh Allah. Permasalahan hidup dia tidak berhenti-berhenti. Sehingga dia bergumam, didengar oleh yang digunting itu Pak. Allah itu tak katik Pak. Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, marah dia Pak. Kalau Allah itu ada, ngapa Allah tidak datang kepada aku mengabulkan doa-doa aku Pak? Karena jawaban itu dia memang bijak Pak. Biarlah. Tapi setelah cukur rambut selesai, dibayar, yang dicukur rambut tadi keluar Pak. Keluar pintu tempat toko cukur rambut itu. Kebetulan di luar yang dicukur rambut tadi ketemulah wong stres, wong gilo Pak. Maaf tuh, wong gilo ini rambutnya panjang Pak. Nih kata yang tadi itu nak ku bawa dia, dipegangnya kau melok aku. Megang yang tukang gilo tadi, wong gilo tadi Pak. Di hadapan toko
cukur rambut Pak. Maka dia berkata dengan menjerit, tukang gunting dak kati. Yang tukang cukur di dalam, ada Pak, tukang cukur dak kati. Oh ya ada aku di dalam Pak, sambil dia keluar. Dak kati tukang cukur, buka pintu. Bapak tadi ngedak, bapak tu rambut bapak tu aku yang nyukurnya. Tukang gunting cukur itu dak kati kata. Ada Pak. Kalau memang kau ada, ngapa kau biarkan wong gilo rambut panjang ini berkeliaran depan toko kau? Oi Pak, macam mana aku nak nyukur rambut dia kalau dia tidak datang sama aku meminta dicukurkan? Nah itu juga Allah. Bagaimana doamu dikabulkan oleh Allah kalau kau tidak datang kepada Allah untuk meminta kepadanya? Maka datang ya Allah, minta kepada Allah, doamu diijabah oleh Allah. Begitu kira-kira Pak. Maka dari itu ini adalah satu kisah, tapi kisahnya itu masih awur-awur Pak, benar apa tidak? Tapi hikmahnya kita ambil. Jadi araftumullaha walam tu'tuhu haq. Kita kenal sama Allah, tapi hak Allah kita tidak lakukan. Kewajiban kita tidak kita segerakan. Yang kedua, yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah adalah qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bih. Kau baca Al-Quran, tapi isi kandungan di dalam Al-Quran itu tidak kau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini Pak yang menjadi sebab kenapa kita rajin ngaji, tapi tidak berbias kepada perilaku kita Pak. Bahkan tidak sedikit ada yang menjadi kesebab ayat-ayat Allah itu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kati dasarnya Pak. Mungkin Bapak pernah dengar Pak, pengantin baru Pak. Cara laki pengantin baru, dia nak nunjukkan rasa kasih sayangnya kepada bininya yang baru itu. Dek, kakak ni cinta nian sama adek. Buktinya apa? Kaget kakak baca ayat, kakak sebut nama adek. Ya, cuba kak. Jadi baca ayat Pak, ini sebenarnya utak-atik baik dia ni Pak. Karena dia baru belajar tajwid tentang masalah qalqalah. Qalqalah itu adalah huruf yang memantul. Jadi setelah wairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kata bininya di belakang Pak. Lantas kepengen lakinya itu nyebut nama adiknya itu Pak dengan ayat Al-Quran. Ayat apa yang dibaca? Ayat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Setelah selesai solat, Kak, kalau macam itu aku juga nak baca ayat untuk kakak. Ayat apa dek? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini namanya ilmu utak-atik, Bu. Nah, maka dari itu Al-Qur'an semestinya dapat menjadikan hati kita bertambah akan keimanan. Salah satu ciri yang beriman itu Pak, kalau dengar ayat Al-Qur'an bertambah imannya Pak. Kalau bertambah keimanannya, maka ayat Al-Quran itu bisa menjadikan sebab dia dekat sama Allah Pak. Ayat-ayat Allah ada dua Pak. Ayat yang terucap dan ayat yang tercipta. Ayat yang terucap ialah Al-Quran. Ayat yang tercipta ialah semua alam semesta ini Pak. Ini ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dibaca. Tidak ada baca ayat Al-Quran be. Semua alam semesta ini mestinya kita baca. Ketika kita jenguk bumi, ketika kita jenguk antariksa, ketika jenguk laut, semua itu adalah besar dan luas. Maka orang beriman bukan memuji alam semesta, tapi dia memuji yang menciptakannya. Mana kalau dia melihat itu bumi, maka dia baca bumi itu Pak. Dengan apa membaca bumi? Dengan ilmu yang namanya ilmu geologi. Dengan membaca bumi dengan ilmu geologi, kita bisa tahu ternyata di dalam perut bumi ini ada emas, ada batu bara, ada nikel Pak. Ketika kita membaca alam semesta alam raya di ruang angkasa itu, kita baca Pak. Dengan apa membacanya? Namanya ilmu astronomi Pak. Dari situ kita bisa tahu ternyata benda langit itu bukan bulan bintang baik, tapi ada galaksi, meteorit. Ketika kita jingok laut, maka kita baca laut itu. Dengan apa membaca laut? Dengan ilmu namanya oceanografi Pak. Dari situ kita bisa paham di dalam laut itu ada minyak lepas pantai, ada mutiara. Maka dari hasil membaca itu lahirlah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azabannar. Ya Rabb, tidak sia-sia kau ciptakan semua ini. Maha suci engkau, jauhkan kami dari api neraka. Itu ciri orang beriman, selalu membaca Pak. Membaca ayat Allah baik yang terucap maupun yang tercipta.
Yang ketiga yang membuat hati kita mati sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akaltum nikmata rabbikum walam tashkurulah. Kamu makan nikmat Allah tapi yang kamu makan itu tidak kamu syukuri. Maka seringkali kita hilang rasa syukur, dicabut rasa syukur. Ada dua sebabnya, Pak. Yang pertama adalah sitru ni'matal mun'im. Kita nafikan nikmat Allah itu berasal dari Allah. Kita menganggap kalau kita ini kaya, kita ini berhasil, aku dah baca berhasil, kalau tidak ini aku nak. Kalau tidak duit aku nak. Kalau uang sudah menganggap kebiasaan yang terjadi pada dirinya yang positif, dia anggap itu sumbernya dari dia, dicabut oleh Allah rasa syukur. Yang kedua, ya'malu fi mukhallafatil mun'im, kata Nabi. Dinjuk nikmat oleh Allah, tapi dia gunakan nikmat itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang memberi nikmat. Termasuk kita, Pak, dalam hidup rumah tangga ini, siapa pasangan hidup kami, sama ibu-ibu sering cerita, Pak. Apapun Bu, suami kita, apapun Pak, istri kita, syukuri. Itu adalah bagian dari kehidupan kita, Pak. Apapun Pak, bentuk perilakunya, Pak. Cuman kita ni kadang galak terbalik, Pak. Kami pernah cerita tu, Pak. Cerita ni tentang seorang wanita, Pak Haji, hobinya keluar rumah, Pak. Keluar rumah singgonya setiap hari itu ke tempat kawan lah, ke tempat mertua, ke tempat orang tua. Setiap hari, Pak. Sehingga bininya khawatir, Dek, jangan terlalu sering keluar, kata. Cubalah sekali-sekali di rumah. Iyalah, Kak, kaget lah. Suatu saat suami dapat perintah untuk tugas di luar selama 10 hari, Pak. Kata lakinya, aku di rumah, lagi keluar terus bini aku. Apalagi kalau aku berangkat, kaget. Ya sudahlah, Dek, kakak nak berangkat. Kau jangan keluar rumah terus, Iya, Kak. Pergilah bininya hari pertama, Pak. Begitu berada di tempat di luar kota, nelpon bininya. Nak pastikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Di mana, Dek? Di rumah, Kak. Di rumah nian. Iyo, di rumah nian, Kak. Oh, sudah. Kalau kau di rumah nian, coba hidupkan mesin blender di dapur itu. Ke dapur dia hidupkannya, Pak. Ngeng sambil pakai efek. Ngeng. Oh iya, kau di dapur. Hari kedua, macam itulah juga laki, Pak, penasaran. Di mana kau, Dek? Di rumah, Kak. Coba kau ke dapur lagi, hidup di mesin blender. Dihidupin lagi, ngeng. Oh iya, di dapur. Hari ketiga, hari keempat, itulah pertanyaannya, Pak. Hari ketujuh penasaran lagi. Begitu balik ke rumah, Pak, ngejut mendadak, Pak. Buka pintu. Assalamualaikum. Yang keluar Tony anaknya, Pak. Bukan Tony XT itu, bukan, Pak. Tony. Begitu laki jenguk cuma si Tony dalam rumah, nanyalah Tony, nama mak kau? Mak ni, Pak, semenjak bapak pergi keluar terus. Keluar terus? Iya, Pak, dia keluar terus. Setiap hari kemana-mana bawa mesin blender, Pak. Oh, calak nih yang bini aku nih, katanya. Rupanya, Pak, mesin blender itu dia pergi keluar kota, dia hidupnya tinggal, Pak. Nah, Pak, padahal dia kemana-mana. Iya. Nah, jadi memang ini salah satu terkadang ketidakpercayaan kita terhadap pasangan kita membuat kita hidupnya jadi serba salah, Pak. Ya, Pak. Makanya kadang kami galak ngisi selingan cerita itu tentang bagaimana rumah tangga dulu, Pak. Karena seorang pemimpin satu negara itu tidak bakal sempurna memimpin negara kalau di keluarganya dewek berantakan, Pak. Maka dari itu mudah-mudahan ini menjadi sebab bagi kita semua memperingati nuzul Quran, menambah keyakinan kita terhadap kecintaan kepada Al-Quran. Yang terakhir yang menyebabkan hati kita mati adalah qultum annal mautal haq walam tasta'iddulah. Kamu yakin bahwasanya setiap manusia itu pasti mati, namun kamu tidak mempersiapkan diri kamu di dalam menghadapi kematian, kaget. Apa yang kita bawa, Pak? Kita susah-susah mencari kehidupan dunia, setelah kehidupan itu kita dapatkan, Pak. Maka setelah kita mati, apa yang kita dapatkan itu milik wong yang hidup. Sementara kita balik cuma bawa kain putih, Pak. Maka dari itu kita persiapkan hidup kita menghadapi kematian kita, Pak. Sebab kita tak tahu, Bu, dalam hidup ini siapa yang lebih dulu. Katanya ada orang tua dulu. Tidak, belum tentu, Pak. Ternyata masih banyak orang tua yang masih hidup. Anak-anak yang meninggal, Pak. Kebut-kebutan, Pak. Saat ini juga kita tak tahu, Pak Haji. Siapa yang duluan, kaget. Apakah kami belakangan? Apa bapak ibu dulu yang duluan? Atau mungkin terbalik, Pak. Kami yang terakhir. Bapak ibu yang pertama. Kita tak tahu, Pak. Nah, maka dari itu yang penting persiapan kita di dalam menghadapi kematian kita dengan nuzulul Quran ini membuat kita semakin dekat kepada Allah lewat Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun.
Kami akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.